Sial, kita seharusnya mencegat mereka lebih awal. Sekarang mereka mendapat manfaat dan langsung pergi. Sebaliknya, kitalah yang memiliki token kuat tetapi tidak ada apa-apa. Jika Anda meninggalkan tempat ini, token ini tidak valid. Bukankah itu membuang-buang waktu? Seorang jenius junior dari Sekte Abadi Changqiong sangat tidak mau. Faktanya, dia bukan satu-satunya yang tidak mau. Token di tangan mereka jelas lebih kuat daripada yang dimiliki Tuan Muda Sekte Jiwa Merah. Awalnya, Chu Feng tidak perlu mengambil tindakan. Jika mereka bergabung, mereka pasti akan mengalahkan semua orang di Sekte Jiwa Merah dengan kekuatan token. Tapi sekarang, yang bisa kulakukan hanyalah melihat mereka pergi. Diam. Titik petik 2. Qin Xuan memarahi dengan marah, dan kemudian memarahi, apa yang Anda keluhkan? Tanpa saudara Chu Feng, bagaimana Anda bisa mendapatkan kekuatan dalam token ini? Jangan salahkan Chu. Apa maksud Feng Shaoxia? Aku hanya menghela nafas. Orang itu tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Qin Xuan sepertinya memahami suasana hatinya, jadi dia memandang Chu Feng. Saudara Chu Feng, bisakah Anda memberi tahu saya mengapa Anda tidak bertengkar dengan mereka sekarang? Apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan di awal? Aku mulai denganmu. Aku tidak mengerti, tapi aku mengerti ketika burung raksasa itu muncul. Pergerakan kekuatan di tubuh mereka sama dengan fluktuasi di gerbang penghalang. Petik 2. Saudara Chu Feng, apa maksudnya? Xuan bertanya. Terus terang, mereka tidak memperoleh apapun dari pertempuran tadi. Sebaliknya, mereka menyia-nyiakan kekuatan dalam token itu. Saudara Chu Feng, maksudmu kekuatan burung raksasa itu tidak berguna? Apakah kamu sengaja memikat mereka dan menyia-nyiakan kekuatan token itu? Iya, setelah mendengar ini, semua orang menunjukkan kegembiraan. Jika benar seperti yang dikatakan Chu Feng, maka Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah dan yang lainnya akan sangat menderita kerugian besar. Saudara Chu Feng, pintu penghalang ditutup, dan kita tidak bisa masuk untuk saat ini. Setelah mendengar ini, semua orang melihat dan menemukan bahwa itu memang sudah ditutup. Setiap orang yang baru saja menunjukkan kegembiraan menjadi panik lagi. Tidak apa-apa, hanya tutup sementara dan akan segera dibuka kembali. Dengan ini pada saat yang sama, di platform pertarungan tempat Jie Tianran dan yang lainnya berada, gerbang penghalang dengan nomor tertulis di atasnya berubah. Segera setelah itu, kekuatan teleportasi menutupi seluruh tahap kompetisi, tetapi tidak meninggalkan tahap kompetisi, melainkan mengumpulkan semua orang di ujung lain tahap kompetisi. Pada saat yang sama, penghalang tembus pandang yang terlihat dengan mata telanjang sebenarnya memanjang dari platform tinggi di tengah platform kompetisi. Penghalang pesona itu membagi platform kompetisi menjadi dua. Segera setelah itu, sosok-sosok mulai keluar dari pintu penghalang dengan cepat. Angka-angka ini kebetulan terjadi di sisi lain platform kompetisi. Dan ketika orang terakhir terbang dan mendarat di tanah, orang-orang akhirnya mengerti arti dari angka tersebut. Ternyata tidak ada rahasia pada angka tersebut, hanya mempunyai arti yang paling sederhana saja. Jumlah orang. Jumlah orang yang muncul saat ini sama persis dengan jumlah gerbang pesona. Bukankah ini sekelompok junior? Apa pentingnya kemunculan junior ini di sini? Baik di dalam maupun di luar zaman para dewa dipenuhi dengan kegembiraan, dan mereka semua bingung. Tapi orang-orang lebih fokus pada Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah. Pasalnya, pada bendera yang dipegangnya tidak hanya terdapat tulisan kuno di atasnya, namun sebagian dari bendera tersebut juga dipenuhi dengan arogansi. Kesombongan itu seperti api dan darah, singkatnya sangat istimewa.
Dan semua junior sedikit bingung saat memasuki tempat ini. Hal yang sama berlaku untuk Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah, yang melihat sekeliling dengan mata bingung. Segera, saya melihat sosok yang saya kenal di kejauhan dan berlari mendekat. Kakek. Bahkan sebelum dia mendekati penghalang tak kasat mata, hanya penghalang platform pertempuran yang menghentikannya. Kakek, apa yang terjadi? Mengapa kamu ada di sini? Apakah ini nyata, atau ini formasi ilusi? Sekte Jiwa Merah. Tuan Muda bertanya dengan bingung. Itu nyata, bukan formasi ilusi. Dari mana asal bendera di tanganmu? Ah, ini yang baru saja kudapat di dunia. Pengecut kontemporer. Mereka. Ketika kami tidak tahu kemana harus pergi, dua bendera muncul, satu dengan kata kontemporer dan yang lainnya dengan kata kuno. Bendera kontemporer diberikan kepada pengecut kontemporer bernama Chu Feng. Dan bendera kuno ini, diberikan kepadaku. Adapun orang-orang ini, mereka semua harus, atau kamu tidak akan mendapat manfaat, dan kamu hanya bisa menyerah. Memilih antara aku dan Chu Feng. Hanya ada lebih dari 300 orang yang mengikuti Chu Feng. Ketika kakeknya bertanya, Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah tidak menyembunyikannya. Dengan bangga, menceritakan apa yang terjadi. Lebih dari 300 orang. Setelah mendengar ini, semua orang tidak bisa tidak melihat angka-angka di gerbang penghalang platform seni bela diri kuno. Mereka sepertinya mengerti arti angka itu. Haha, kamu memang cucuku yang baik. Pemimpin Sekte Jiwa Merah juga sangat bangga saat ini. Tetapi para pembudidaya seni bela diri kontemporer semuanya memiliki ekspresi malu di wajah mereka. Jika apa yang dikatakan Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah itu benar, itu akan sangat memalukan. Bagaimana junior masa kini bisa mengikuti junior zaman dulu? Rupanya mereka juga menyadari bahwa kebenarannya tidak baik, sehingga semua junior dari Istana Suci Tujuh Alam berlutut ke arah Jie Tianran. Tuan Istana Tuan, kami hanya punya dua pilihan saat itu, yang satu mengikuti Chu Feng, yang lain mengikutinya. Tentu saja kami tidak bisa mengikuti Chu Feng. Untuk mendapatkan sesuatu nanti, kami memilih ini junior kuno. Ki Junior yang dipimpin oleh World Saint Mansion menjelaskan. Pada saat yang sama, junior kontemporer lainnya juga menjelaskan alasannya kepada para tetua kekuatan sekte mereka. Tentu saja, lebih banyak penjelasan dibuat secara diam-diam. Lagi pula, mereka tidak berani mengikuti Chu Feng dan takut akan balas dendam dari Istana Suci Tujuh Alam, jadi tidak nyaman untuk mengatakannya di depan umum. Setelah mendengar penjelasannya, nyatanya baik Istana Suci Tujuh Alam maupun junior dari kekuatan lain bisa memahaminya. Namun saat ini, sudah terjadi konfrontasi dengan orang-orang kuat dari zaman kuno itu. Saat ini, soal juniornya sendiri yang mengikuti junior orang lain sungguh terlalu jelek jika diungkit. Bangun. Jie Tianran melambaikan tangannya dan tidak menyalahkan. Sebaliknya, dia bertanya, saya ingin tahu apakah ada satu orang yang hilang di antara Anda. Istana Suci Alam ke-7. Jiliu. Junior dari Istana Suci Tujuh Alam menunjuk ke arah Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah. Kamu binatang kecil, mengapa kamu menyakiti orang-orangku dari Istana Suci Alam ke-7? Mendengar ini, meskipun Jie Tianran tidak berbicara, beberapa orang kuat dari Istana Suci Alam ke-7 memandang Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah dengan ganas. Tapi Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah, yang kakeknya hadir, tidak takut sama sekali dan malah terkekeh. Orang itu terlalu banyak bicara dan membuatku tidak bahagia, jadi aku membunuhnya. Lagi pula, aku berbaik hati menerimanya. Mereka seharusnya berterima kasih.
Beraninya mereka melakukan kesalahan padaku. Orang-orang di Istana Suci Tujuh Alam. Bergembiralah, kamu. Untungnya, ketika aku membunuhnya, kamu bahkan tidak berani kentut. Karena jika salah satu dari kalian berani berdiri dan melawan, kalian semua akan mati. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di zaman Tuhan baik-baik saja dan tidak berani pamer. Namun di luar zaman para dewa, langit berbintang yang luas sudah mendidih karena kegembiraan. Lagi pula, kata-katanya sangat menghina. Ia mengungkapkan bahwa para junior di Istana Suci Tujuh Alam bahkan tidak berani kentut ketika rakyatnya sendiri terbunuh. Ini sungguh memalukan bagi Rumah Suci Tujuh Alam. Tak heran jika generasi sekarang disebut pengecut. Jika ini bukan pengecut, lalu apa?